Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Hilda Hilalia selaku dosen mata kuliah retorika, dan selamat siang kepada teman-teman R4G semuanya. Saya Nurul Asyifa Arianti ingin menjelaskan kembali dari hasil resensi buku yang sudah saya baca yang berjudul Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi, karya dari Emma Sargent dan Tim Ferron. Hampir semua orang mengalami situasi kehilangan rasa percaya diri pada saat ingin melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Nah, beberapa orang ada yang akan merasa gugup apabila berbicara dengan orang-orang banyak atau orang-orang yang tidak dikenal. Namun, ada juga beberapa yang lainnya akan cukup merasa percaya diri apabila berbicara dengan satu atau dua wajah baru. Namun, ada juga yang takut apabila dihadapkan dengan ruangan yang besar yang dipadati oleh orang-orang yang tidak dikenal. Nah, dalam buku ini telah dijelaskan bahwa ada situasi dan kondisi yang dianggap sulit oleh kebanyakan orang yang menyebabkan seseorang menjadi tidak percaya diri pada saat berbicara, yaitu adalah pada saat bertemu orang-orang yang tidak dikenal, pada saat bertemu orang-orang yang berwenang seperti guru, dosen, pengacara, ataupun bos di suatu perusahaan. Lalu pada saat presentasi di kelas, pada saat rapat, atau pada saat menghadiri acara-acara tertentu yang dihadiri oleh orang-orang yang baru. Nah, padahal jika kita melakukan segalanya dengan disertai rasa percaya diri, tentunya nanti akan meningkatkan peluang atau kemampuan kita untuk berbicara dengan baik. Jika ingin menjadi pembicara yang baik, kita perlu mempersenjatai diri kita dengan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam setiap situasi. Jika kita dapat memahami prosesnya, tentunya nanti kita akan tahu bagaimana cara membuat sebuah informasi yang di sekitar kita dengan masuk akal, lalu bagaimana cara menyaring suatu informasi, dan bagaimana cara menciptakan suatu pemikiran atau sebuah ide agar pada saat berbicara dapat sesuai dengan konteksnya. Lalu ada beberapa strategi yang akan membantu kita dalam berbicara dengan baik, yaitu yang pertama, menentukan awal topik pembicaraan. Kebanyakan orang merasa kurang percaya diri, yaitu ketika mereka ingin mengatakan sesuatu. Banyak yang begitu mempermasalahkan hal itu, sehingga tiba saatnya mereka berbicara, mereka kehabisan kata-kata. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk menentukan awal dari topik pembicaraan, apa yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita, agar nantinya komunikasi yang terjadi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Ketika sudah mengawali topik pembicaraan seperti sebelumnya, nantinya pasti lawan bicara akan mengutarakan sejumlah respon seperti berupa pertanyaan. Nah, tentunya kan kita akan melanjutkannya dengan mendengarkannya terlebih dahulu. Peraturan pertama agar dapat semuanya berjalan dengan lancar adalah fokus pada lawan bicara. Membuat percakapan lancar itu relatif mudah apabila kita berhenti mengkhawatirkan atau mencemaskan diri kita sendiri dan fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Penyebab mengapa begitu banyak orang kesulitan dalam berbicara adalah ia sibuk memikirkan apa yang akan dikatakan berikutnya. Padahal kita akan mendapatkan ide untuk apa yang dikatakan berikutnya jika kita mendengarkannya dengan baik. Lalu yang ketiga adalah melanjutkan topik pembicaraan dengan melalui beberapa pertanyaan. Dalam hal ini dapat mencegah pemberhentian topik pembicaraan. Nah, di situasi sulit, kita dapat memberikan pertanyaan yang tepat untuk kita tanyakan kepada lawan bicara kita agar dapat memperoleh suatu informasi pada lawan bicara. Pada dasarnya ada dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang memperoleh jawaban pendek dan mempengaruhi jawaban seperti ya atau tidak. Sedangkan pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memperoleh jawaban panjang dan kata-kata yang digunakan yang selalu mengawali pertanyaan terbuka adalah seperti apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan yang mana. Nah, kita pun dapat menyesuaikan pertanyaan yang mana yang sesuai dengan situasi kita, yang cocok dengan situasi kita. Lalu yang terakhir adalah memberi respon kembali terhadap lawan bicara kita.
Saat kita merasa ingin mengatakan sesuatu, katakanlah saat itu juga itu lebih baik. Namun, tidak dengan menyela lawan bicara, melainkan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Caranya adalah dengan menunggu jeda, lawan bicara berhenti berbicara, baru kita dapat merespon pembicaraannya. Nah, pada saat berbicara, agar dapat diperhatikan dan didengarkan oleh audiens adalah dengan cara memperhatikan penyampaian pesan secara jelas. Seperti mengutarakan masalah apa yang ingin disampaikan agar dapat didengarkan oleh lawan bicara atau audiens. Hal itu bergantung pada apakah masalah yang ingin diungkap agar dapat diperhatikan dan menarik para audiens, atau apakah ingin mengusulkan sebuah solusi terhadap masalah yang telah ada, ataupun hal-hal yang lainnya yang dapat menarik perhatian audiens untuk mendengarkannya. Nah, cara itulah yang membantu kita agar apa yang kita sampaikan dapat didengar oleh audiens kita atau lawan bicara kita. Selain itu, jika ingin menjadi pusat perhatian para audiens, ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan atau dilakukan. Yang pertama adalah kekuatan diri sendiri. Jika kita ingin menjadi pusat perhatian bagi para audiens di dalam setiap situasi, maka latihanlah yang perlu diperhatikan. Beberapa yang perlu diketahui adalah pikirkan bagaimana kita akan menyampaikan maksud pesan tersebut, lalu kesan apa yang ingin kita ciptakan, dan ketahui apa yang penting bagi orang yang akan kita temui nantinya, yaitu yang menjadi audiens kita atau lawan bicara kita, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun jenis pertanyaan dari audiens atau lawan bicara kita. Lalu yang kedua adalah kekuatan bahasa. Orang yang percaya diri adalah menggunakan bahasa yang percaya diri pula. Hal tersebut berarti bahasa yang positif. Dengan seringnya latihan yang baik, seperti mendengarkan bahasa kita untuk sesaat, lalu dengan itu kita dapat menemukan jenis bahasa apa yang dapat kita pergunakan dengan baik, yaitu seperti yang cocok untuk kita. Lalu yang ketiga adalah kekuatan mendengarkan dan bertanya. Bertanya dengan baik akan menjadi cara yang hebat untuk menjadikan diri kita menarik para audiens. Kita juga dapat mengembangkan keterampilan kita jauh lebih baik agar kita bisa berbicara kepada audiens dengan penuh percaya diri. Nah, perlu diingat bahwa mengajukan pertanyaan yang cerdas agar menarik para audiens, yaitu kita juga harus mendengarkan dengan cerdas pula. Lalu yang terakhir adalah kekuatan percaya diri. Perlu diketahui bahwa kita telah memiliki strategi ampuh untuk berbicara dengan penuh percaya diri kepada setiap orang. Kita juga memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pusat perhatian. Lalu, langkah yang terpenting adalah hanya sekadar memiliki rasa percaya diri untuk melaksanakannya. Nah, itulah menjadi hal yang hebat dalam berbicara menghadapi audiens. Lalu, mempertahankan perhatian audiens adalah salah satu tujuan utama bagi seorang pembicara. Kita dapat menggunakan metode perkenalan, lalu dilanjutkan dengan topik utama, dan dilanjutkan dengan pengambil perhatian atau ide. Menjadi pembicara tentunya dapat berhadapan dengan audiens yang memiliki berbagai macam tipe, yaitu ada tipe orang pemarah maupun tipe orang yang pemalu atau tertutup. Ada cara untuk menghadapi situasi saat mendapatkan seseorang dengan tipe pemarah, yaitu yang pertama, berlatih mengatasinya. Situasi ini memang cukup menantang, tetapi strategi yang ampuh untuk mengatasinya adalah pada saat berbicara, tunjukkanlah sikap atau niat positif Anda. Lalu, cara yang kedua adalah jadilah orang dewasa. Tantangan utama dalam setiap situasi sulit adalah tetap menjadi orang dewasa agar tidak dapat terpengaruh oleh perilaku yang tidak akan membuat kita untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lalu yang terakhir dibahas dalam buku ini adalah bagaimana cara menghentikan percakapan. Kita semua pernah mengalami pada saat kita sedang berbicara, kita ingin sesegera mungkin percakapan itu berakhir dan kita pergi gitu. Jadi cara menghentikan kontak sementara atau percakapan sementara dengan tetap membuat lawan bicara merasa enak dan oke adalah dengan melalui pendekatan nice. Apa itu nice? Nice adalah singkatan dari name, interest, conclude, dan exit. Name atau nama adalah jika ingin kita menghentikan percakapan seseorang ketika ia tengah berbicara, cara terbaiknya untuk melakukannya adalah dengan menyebut nama mereka. Contohnya seperti, Juno, senang sekali berbicara dengan Anda dan mendengar cerita Anda. Terima kasih. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah interest atau minat.
Dalam hal ini, mengatakan pada mereka bahwa kita berniat pada apa yang tengah mereka katakan. Ungkapkanlah dengan rasa senang karena telah bercakap-cakap dengan mereka. Contoh, wah, hebat sekali kalian. Saya sungguh takjub mendengar cerita kalian. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah conclude atau kesimpulan. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan menyimpulkan percakapan dengan menjelaskan apa yang ingin dilakukan selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah exit atau sudahi. Menyudahi dengan menyenangkan sambil memberi kepastian bahwa kita berharap akan melanjutkan pembicaraan dengan mereka di lain waktu. Contohnya seperti, saya harap kita punya kesempatan untuk berbincang lagi di lain waktu. Seperti itu. Nah, itulah pendekatan NICE yang dapat digunakan, yang dijelaskan di dalam buku yang sudah saya baca. Namun, apabila kurang tepat bagi kalian, lakukan saja dengan cara kalian sendiri. Yang penting kalian merasa nyaman dengan menggunakannya. Nah, karena sesuatu apapun yang Anda rasa paling nyaman akan menjadi sesuatu yang berhasil dengan baik. Demikian dari hasil resensi buku yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nope.